Posisi perempuan keterkaitan dengan noken, perempuan lebih tinggi dari kaum pria karena perempuan itu mereka pondasi hidup, lalu noken ini juga kan noken kehidupan. Pada kenyataannya memang noken kan dalam kehidupan menjadi sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari yang profan, tapi juga noken itu penting dalam kehidupan ritual yang religius. Tapi dia juga menjadi tempat bagi bayi ketika masih berumur 0 tahun sampai 1 tahun sampai dia mulai bisa merangkak. Keris memang awalnya diciptakan oleh nenek moyang kita sebagai senjata tajam atau senjata penusuk untuk membela dirinya dari binatang buas dan lain sebagainya ketika itu. Keris memang mempunyai daya magis dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwa seorang empu itu, kalau saya menyarikan ya, itu harus memiliki berbagai keahlian khusus. Yang pertama adalah seorang empu itu harus ahli spiritualis. Dia harus memahami betul tentang nilai-nilai dan etika hidup. Dia menjadi panutan oleh masyarakat sekitarnya. Ada satu ungkapan bahwa tidak ada sebuah senjata hebat itu terlahir dari orang biasa. Senjata hebat selalu terlahir dari seorang pendekar-pendekar yang hebat.
Candi Prambanan ini candi yang tertinggi di Indonesia, tingginya 47 meter. Ada Trimurti, 3 dewa, yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Dan banyak orang bilang Prambanan Temple is the most beautiful temple in the world. Inilah Prambanan, nomor 642. Dalam penggalian, pengumpasan tanah kita lakukan secara hati-hati karena apa? Setiap pembongkaran atau pengumpasan tanah itu harus kita rekam sebenarnya. Riwayat Sangiran sejak 34 sampai dengan sekarang hampir 75, sekitar 75 tahun itu berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia di sini. Sehingga kita bisa umpamakan bahwa Sangiran itu merupakan sebuah situs yang dia mampu untuk menjawab persoalan-persoalan evolusi yang selama ini ditawarkan oleh dunia. Gimana sih Bu awal cerita dari batik ini? Oh, batik ini kan berasal dari 2 kata, ambau dan titik. Satu pola yang indah yang bisa menjadikan sebuah gambar, yang bisa menceritakan keindahan alam, keindahan sekitar kita. Kalau di Laweyan sendiri sebetulnya tradisi batik itu sudah ada sejak zaman Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis adalah salah satu keturunan Raja Brawijaya V yang kemudian juga menetap di Laweyan. Itu sekitar tahun 1500-an. Itu tradisi batik memang sudah ada. Sayuk-sayuk rukun sayek saeka praya sengkut tandang karya kanthi tias rila legawa pancen nyata ngelingono Indonesia praja kita kang tinandur subur sayekti bumi kencana
kondang kaonang-onang agung luhur ing budaya kabeh iku nyata jarmane satriya tama yen wis labuh praja tan ngitung taker ludira kang tansah Seni yang punya nilai estetik tinggi itu artinya misalnya simbolisasinya, ya, simbolisasi berupa bentuk-bentuk wayangnya sendiri, warna dari tokoh-tokohnya, bahkan detail dari bentuk mata, bentuk hidung dan sebagainya itu sangat simbolis untuk menyatakan atau mengungkapkan karakter-karakter yang berbeda-beda. Ngambil putung iso ngangkai mayite Gatot Kaca. Wani. Maka kita bisa bayangkan ketika itu ada sejumlah arsitek zaman dulu yang merencanakan pembangunan itu. Kemudian ada pegawai-pegawainya, karyawannya memotong tukang-tukang batu. Batu-batu yang bulat-bulat itu dipotong-potong segi empat dan dibuat supaya keduanya bisa dipasangkan. Yang satu di bagian sisi ditonjolkan, yang satu dibuat lubang dan dijadikan pasak. Nah, semua batu-batu itu memang dipasang-pasangkan satu sama lain. Dan ketika dia rubuh pada waktu itu, kita harus mencari pasangan-pasangannya itu. Penting sekali bagi masyarakat selain memahami konsekuensinya penetapan warisan budaya dunia ini adalah bahwa sekarang seperti Borobudur dan Prambanan itu bukan saja milik Indonesia ya, namun juga milik dunia. Nah, oleh karena itulah penting sekali ini berfungsi sebagai jati diri bangsa.